Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un vídeo, todavía no he debutado. Pero mi intención es streamear a lo largo del tiempo que estemos en Qatar, en Doha. Llegamos el día 18 de madrugada, con lo cual creo que podré empezar a streamear ese mismo día. Es una idea que parte de una manera un poco descabellada, pero que entiendo que puede ser muy interesante, y es simplemente la idea de establecer una relación directa con vosotros, aficionados a los que les pueda interesar la información de la selección, contado desde un punto de vista particular, el mío y el de mi staff, y establecer una relación y una comunicación más directa, sin filtros, más espontánea, más natural y creo que lo suficientemente interesante para todos. Para empezar, ya veis que solo puedo mejorar porque la luz de este vídeo no es la adecuada, el micro es de tercera división, la caripela es la que hay y solo puedo mejorar. Y poco más, con muchas ganas ya de vivir lo que es el ambiente de un mundial, la presión de un mundial y de tener esa comunicación vosotros. Os mando un saludo y adiós, hasta pronto. Luar biasa terobosan yang dilakukan oleh Luis Enrique, pelatih timnas Spanyol di Piala Dunia 2022 Qatar nanti. Jadi seperti opening video ini tadi, Enrique katakan akan membuat sebuah wadah streamer, dan di mana di video itu nantinya Enrique akan membahas taktik, strategi, gaya permainan, skenario timnas Spanyol selama Spanyol mengikuti Piala Dunia 2022 Qatar nanti. Ketika Enrique mengumumkan proyeknya seperti itu, negatif, positif, pro kontra menghampiri Luis Enrique. Jadi sebelum aku membuat video ini, aku bacalah beberapa akun sepak bola yang ada di Indonesia. Dan komentar-komentar teman-teman luar biasa banget. Rata-rata mengkritik apa yang dilakukan oleh Enrique. Disebut-sebutlah, ngapain melakukan hal demikian, nanti merusak fokusnya bersama timnas Spanyol. Di sisi lain, aku juga perlu mendapatkan pandangan-pandangan dari luar negeri, orang-orang Spanyol, jurnalis, kemudian wartawan, tactical analyst, pelatih-pelatih teman-teman, malah mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Luis Enrique ini, karena ini akan menjadi komunikasi yang menarik. Komunikasi yang menarik bagaimana? Karena pada saat Enrique melakukan streamer, otomatis kan ada komentar. Aku yakin penonton-penonton dari Luis Enrique nantinya bukan hanya sekedar penyuka bola. Ada tactical analyst, pelatih, yang orang-orang mengikuti lah ya sepak bola secara lebih dalam, secara lebih teknis teman-teman. Dan aku juga salah satu yang menantikan video streaming dari Enrique membahas apa yang akan dia lakukan bersama Spanyol di Piala Dunia menghadapi tim A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Nah, ketika hal itu berlangsung, komunikasi dua arah akan terjadi. Enrique menyampaikan pandangannya selaku pelatih Spanyol ketika menghadapi tim A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Kemudian di sisi lain, Enrique pun akan mendapatkan ilmu. Ilmu dari mana? Yang dari komentar-komentar, khususnya dari pelatih-pelatih, staf-staf, tactical analyst dan lain sebagainya teman-teman. Itu akan menjadi salah satu masukan yang luar biasa didapatkan oleh Enrique. Karena mengapa? Di dunia digital sekarang teman-teman, perhatikan aja lah. Seusai pertandingan Man United menghadapi Chelsea, Arsenal menghadapi Man United, kemudian timnas-timnas lah lagi, timnas luar negeri. Itu di media sosial khususnya Twitter, bejibun. Banyak banget orang mempublish bahasan-bahasan dari tactical analyst yang membahas pertandingan yang aku sebutkan tadi. Oke, dengan terjadinya komunikasi antara Enrique dengan penonton, otomatis pandangan-pandangan ataupun hasil analisis yang dimiliki oleh orang-orang di luar timnas Spanyol setidaknya akan bisa dilihat, walaupun nggak banyak, bisa dilihat oleh Enrique. Pandangan dari komentar-komentar yang bermunculan ke Luis Enrique. Nah, ini akan menjadi salah satu pertimbangan, bisa jadi, bagi Enrique untuk menerapkannya bersama timnas Spanyol. Di sisi lain, tanpa menyampingkan tim analisa dari Enrique di Spanyol itu sendiri teman-teman. Inilah dia ya, salah satu hal yang menarik kalau kita bicara dari apa yang dilakukan oleh orang-orang di Eropa. Kenapa teman-teman? Jadi beberapa waktu yang lalu, aku membuat analisis pertandingan timnas Indonesia senior selama di kualifikasi Piala Asia, dan alhamdulillah timnas Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Asia. Dan apa yang terjadi?
viral di TikTok, 4 juta yang nonton dalam satu hari, kemudian di Twitter sempat trending teman-teman. Dan apa isi komentarnya? Mengolok-olok, disebut-sebut aku sebagai pengkhianat bangsa, pengkhianat Indonesia, membongkar taktik timnas Indonesia, dan lain sebagainya. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Enrique bersama timnas Spanyol malah diapresiasi, dipuji oleh stakeholder yang bergelut di sepak bola. Di samping memang ada juga yang memberikan komentaran negatif, nyinyir. Itu udah normal, manusiawi teman-teman. Namun, apa yang dilakukan oleh Luis Enrique ini artinya apa? Ingin memberikan informasi kepada fans, pendukung, pencinta sepak bola, bagaimana dan apa yang ia lakukan bersama timnas Spanyol. Dan ujungnya apa? Memberikan edukasi. Di garis bawah itu, edukasi. Ketika diskusi di kalangan pecinta sepak bola, tactical analysis, fans teman-teman udah membahas taktik, itu akan menimbulkan suasana yang produktif. Nah, dengan seringnya berdiskusi secara taktik akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Contoh, Enrique melakukan plan A ataupun pelatih-pelatih lainnya melakukan plan A. Kemudian plan yang tersebut didiskusikan. Nah, kemudian Enrique pasti akan melakukan peramuan untuk match-match ke depannya, untuk memperbaiki apa yang kurang, apa yang lebih akan dimantapkan lagi. Artinya apa? Dengan terjadinya diskursus di kalangan pecinta sepak bola teman-teman, pelatih pun otomatis akan meningkatkan intelijensi bagaimana penerapan taktik tersebut di lapangan. Nggak heran, di Eropa itu bisa sepak bola yang maju karena di kalangan supporter pecinta sepak bola teman-teman, diskusinya itu udah taktik, bukan lagi masalah kontroversi, bukan lagi masalah wasit, bukan lagi masalah akun Instagram wasitnya apa, bukan lagi masalah hal-hal yang nggak penting, walaupun ada sesekali tapi nggak terlalu continue, intens. Dan ini salah satu yang luar biasa terobosan dilakukan Enrique. Walaupun hasilnya apapun lah nanti bersama timnas Spanyol Enrique di Piala Dunia 2022 Qatar. Artinya udah ada 1-2 langkah lebih cepat Enrique daripada pelatih-pelatih lainnya. Ini aku buka aja teman-teman ya. Beberapa waktu yang lalu, aku nggak usah nyebutkan siapa pelatihnya. Ada beberapa pelatih yang menghubungi aku dan beliau meminta untuk diajarkan bagaimana membuat sebuah analysis dalam bentuk digital, dalam bentuk video. Kenapa teman-teman? Karena sekarang pelatih-pelatih teman-teman harus tahu juga bagaimana menggunakan perangkat tactical analysis. Karena itu menjadi salah satu juga yang akan disajikan, yang dipresentasikan teman-teman kala ingin mengikuti kursus kepelatihan. Sebagian ya teman-teman, sebagian prinsip-prinsip ataupun penerapan media digital tersebut untuk diaplikatifkan di dalam kursus kepelatihan. Dan tentunya ketika pelatih-pelatih yang ada di Indonesia pun ingin tahu caranya, ingin mendalami hal tersebut, ini menjadi suatu hal yang baik untuk sepak bola Indonesia kita. Dengan kita harapkan apa? Makin banyak diskusi-diskusi yang ada di kalangan kita membahas taktik, bukan lagi membahas hal-hal bulian, ejekan, kritikan kepada pemain-pemain ini itu, tapi ini lebih konstruktif apa yang akan dilakukan. Dan ya, Enrique dengan yang ia lakukan ini tentunya akan menjadi pelajaran juga bagi tim-tim analisa, staf kepelatihan yang ada di sepak bola dunia teman-teman. Dan aku salah satu yang aku sampaikan lagi, aku pertegas, aku salah satu yang menunggu dari apa yang akan disampaikan oleh Luis Enrique. Karena kalau kita bicara taktik teman-teman, jarang banget kan secara jelas ataupun frontal disampaikan oleh masing-masing pelatih tersebut. Wadahnya nggak ada, hanya sekedar press con seusai pertandingan. Itu pun dibatasi oleh durasi. Dengan Enrique memiliki wadah Twitch ataupun streamer, tentunya ia akan lebih leluasa menyampaikan hal tersebut. Karena di kalangan kita, khususnya oknum-oknum netizen di Indonesia, kalau misalnya pelatih melakukan A, B, C, D, E dan hasil nggak optimal, kan komentar dia di kolom komentar ataupun di akun sepak bola. Kenapa dia pelatih itu melakukan ini? Katrok banget pelatihnya ini itu.
Enrique akan mampu menjelaskan tersebut di dalam videonya. Jadi komunikasi akan terjadi dua arah. Nah, kalau Enrique membaca komen, tapi aku yakin sih Enrique pun akan mendapatkan feedback yang sangat luar biasa, karena aku lihat dari berbagai macam yang memberikan komentar, teman-teman, banyak banget pelatih-pelatih top-top yang ada di Eropa juga mengapresiasi dari apa yang dilakukan oleh Enrique. Kita tunggu saja, teman-teman. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komentar. Bye.